Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Puji syukur atas kehadirat Tuhan Yang Maha Esa. Kita semua berada di sini. Yang terhormat Bapak Benarda SPMM selaku dosen pengampu mata kuliah Sistem Informasi Manajemen. Perkenalkan kami dari kelompok 3. Saya sebagai moderator bernama Muhammad Rizik Noval dengan teman saya bernama Saya Regi Silitonga. Saya Felix Sultan Altori. Di sini kami ingin mempresentasikan materi tentang e-business and e-commerce. Di sini saya akan menjelaskan dari pengertian e-commerce. Pengertian e-commerce itu secara umum dapat diartikan sebagai transaksi jual beli secara elektronik melalui media internet. Selain itu, e-commerce juga dapat diartikan sebagai suatu proses berbisnis dengan memakai teknologi elektronik yang menghubungkan antara perusahaan konsumen dan masyarakat dalam bentuk transaksi elektronik dan pertukaran atau penjualan barang, servis, dan informasi secara elektronik. Lalu yang kedua itu ada ciri-ciri e-commerce. Yang pertama itu ada fokus pada transaksi jual beli. Maksudnya adalah memprioritaskan dan mengoptimalkan seluruh alur proses yang memungkinkan pelanggan untuk membeli produk atau layanan secara online dengan semudah, cepat, dan sama mungkin. Ini berarti perhatian utama bisnisnya tuh nggak hanya berhenti pada menampilkan produk atau melakukan pemasaran, tetapi tertuju pada pengalaman pelanggan dari saat mereka memasukkan barang ke keranjang belanja hingga pembayaran berhasil dan pesanan dikonfirmasi. Lalu yang kedua itu ada terjadinya perpindahan uang secara nyata maupun virtual. Perpindahan uang secara nyata itu maksudnya perpindahan uang secara fisik yang ada fisiknya, kayak misalkan instrumen keuangan itu atau uang jadi secara fisik gitu. Misalkan pembayaran COD ataupun pembayaran COD yang kita lakukan di e-commerce tersebut. Jadi paket datang oleh kurir, jadi kita membayarnya dan terjadi perpindahan uang secara fisik. Itu maksudnya. Lalu yang maupun virtual itu adanya transfer bank atau kris ataupun saldo e-wallet dan lain-lain. Jadi kayak misalnya kita mau transfer uang, transaksi keuangan gitu kan. Tapi aktivitasnya ini adalah virtual yang tadi kita sebutkan. Virtual account juga termasuk terjadinya permintaan secara nyata. Jadi kita mendapatkan nomor virtual account lalu kita membayarnya lewat bank-bank gitu. Lalu yang ketiga itu ada diaksesnya melalui situs web, media sosial, ataupun marketplace. Jadi kita bisa aja mengakses situs web kayak misalnya Amazon untuk berbelanja atau membeli produk dari yang kita inginkan gitu kan ya. Lalu media sosial juga ada Shopee, jadi kita bisa membeli barang ataupun barang yang kita inginkan di Shopee atau media sosial ataupun marketplace lainnya. Lalu yang keempat itu tidak ada batasan waktu ataupun lokasi. Maksudnya apa? Jadi kita nggak ada batasan waktu untuk berbelanja atau melakukan apa yang kita inginkan atau yang kita ingin beli itu. Jadi nggak ada batasan waktu. Jadi misal kita lagi sibuk ataupun memang tidak ada waktu, maka kita bisa aja berbelanja atau check out barang gitu. Jadi nggak ada batasan waktu. Dan untuk lokasi juga terbatas, nggak ada batasan. Bisa dilakukan di mana saja, misalnya di rumah, sekolahan, di meja makan maupun di jalan. Lalu yang terakhir tuh ada jenis-jenis e-commerce. Jenis-jenis e-commerce juga ada 4. Yang pertama itu ada B2C, business to consumer. Bunda bisnis nih yang menjual produk atau layanan secara langsung kepada konsumen akhir. Contohnya kayak mall, restoran, Netflix maupun Shopee. Lalu yang kedua itu ada B2B, business to business atau perusahaan ke perusahaan. Maksudnya apa? Jadi transaksi bisnis antara satu perusahaan dengan perusahaan lainnya. Contoh Mitra Adi Perkasa, Goto, dan kawan lama. Lalu yang ketiga itu ada C2C, consumer to consumer. Maksudnya adalah apa? Consumer to consumer ini kayak pelanggan ke pelanggan, konsumen ke konsumen gitu. Model bisnis di mana transaksi jual beli itu jadi antara konsumen satu dengan konsumen lainnya. Contoh misalnya di OLX kita beli barang, nah yang jual itu konsumen atau orang gitu, yang sama kayak kita. Bukan perusahaan yang menawarkan barangnya gitu ke kita. Perusahaan itu cuma menyediakan tempat pembelanjaan gitu e-commerce-nya. Lalu Kaskus juga sama kayak menawarkan produk atau sistem PO gitu. Jadi kita membelinya secara COD. Lalu yang keempat tuh ada C2B, consumer to business.
Maksudnya apa? Pelanggan ke perusahaan. Model bisnis di mana konsumen ini individu menjual produk atau layanan kepada sebuah perusahaan atau organisasi. Contohnya itu kayak freelancer jasa menulis kepada perusahaan. Terima kasih atas pemaparan materinya. Materi selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Oke, selanjutnya kita akan membahas tentang e-bisnis. E-bisnis merupakan semua aktivitas bisnis yang dilakukan dengan memanfaatkan teknologi, digital, atau internet. Ini lebih luas dari sekedar penjualan online atau e-commerce. Maksudnya yaitu seluruh proses bisnis dijalankan secara digital mulai dari produksi, pemasaran, manajemen, dan layanan pelanggan. Selanjutnya yaitu komponen dan proses dalam e-bisnis. Di sini ada 4 poin, yaitu yang pertama, 1. Sistem informasi manajemen atau SIM. SIM membantu dalam mengelola informasi bisnis agar mengambil keputusan dapat dilakukan secara efektif dan efisien. Contohnya, laporan keuangan otomatis atau dashboard performa perusahaan. Poin kedua yaitu Customer Relationship Management atau CRM. CRM digunakan untuk mengelola hubungan dengan pelanggan. Sistem ini mencatat interaksi pelanggan, preferensi, dan riwayat pembelian guna meningkatkan pelayanan dan loyalitas pelanggan. Poin yang ketiga yaitu Supply Chain Management atau SCM. SCM berfungsi mengelola alur barang atau jasa dari pemasok ke pelanggan akhir. Ini mencakup pengadaan, produksi, distribusi, dan logistik, serta memastikan efisiensi dalam rantai pasok. Poin terakhir yaitu Enterprise Resource Planning atau ERP. ERP mengintegrasikan semua proses bisnis dalam satu sistem, termasuk keuangan, SDM, produksi, dan lainnya. Dengan ERP, perusahaan bisa menyatukan data lintas departemen untuk berkoordinasi dengan lebih baik. Selanjutnya yaitu perbedaan e-bisnis dan e-commerce. Yang pertama yaitu e-bisnis meliputi seluruh aspek bisnis yang dilakukan secara digital. Sedangkan e-commerce berfokus pada transaksi jual beli barang dan jasa secara online. Yang kedua yaitu e-bisnis termasuk pemasaran online, manajemen rantai pasokan, layanan pelanggan, dan transaksi keuangan. Sedangkan e-commerce berinteraksi langsung dengan pelanggan secara transaksi digital. Yang ketiga yaitu e-bisnis mencakup interaksi dengan mitra bisnis bukan hanya dengan pelanggan. Sedangkan e-commerce bisa berupa model B2C atau B2B. Nah, untuk contoh e-bisnis yaitu perusahaan yang menggunakan sistem ERP untuk manajemen bisnis digitalnya. Sedangkan contoh untuk e-commerce yaitu marketplace seperti Amazon, Tokopedia, atau Shopee. Jadi, e-bisnis dan e-commerce ini sama-sama memanfaatkan teknologi digital, tetapi memiliki cakupan yang berbeda. E-bisnis memiliki ruang lingkup yang lebih luas karena mencakup seluruh aktivitas bisnis secara digital, termasuk pemasaran, layanan pelanggan, manajemen internal, dan hubungan dengan mitra bisnis. Sementara itu, e-commerce adalah bagian dari e-bisnis yang khusus berfokus pada aktivitas jual beli secara online. Jadi, semua e-commerce adalah e-bisnis, tapi tidak sebuah e-bisnis adalah e-commerce. Kelebihan dan kekurangan. Kelebihan: efisiensi biaya operasional, tidak perlu sewa toko fisik, staf minimal, sistem otomatis. Kedua, jangkauan pasar lebih luas, bisa menjangkau pelanggan dari berbagai daerah bahkan luar negeri. 3. Aksesibilitas 24 jam. Pelanggan bisa berbelanja kapan saja tanpa batasan waktu. Keempat, proses transaksi lebih cepat. Pembayaran, pengiriman, dan layanan bisa dilakukan lebih praktis secara digital. Kekurangan: 1. Ketergantungan pada teknologi dan internet. Jika sistem down atau koneksi buruk, proses bisnis terganggu. 2. Masalah keamanan data dan privasi, rentan terhadap peretasan, pencurian data pelanggan, atau pembayaran. 3. Kurangnya interaksi langsung. Tidak semua pelanggan nyaman tanpa interaksi fisik atau melihat produk langsung. 4. Persaingan ketat. Banyak kompetitor online yang menjual produk serupa dengan harga yang bersaing.
Selanjutnya, salah satu contoh implementasi e-bisnis dan e-commerce. E-bisnis. PT Telkom menggunakan sistem ERP untuk mengelola operasi internal seperti keuangan, SDM, dan logistik secara digital. E-commerce, Tokopedia menjual produk secara online melalui situs web dan aplikasi, memungkinkan transaksi jual beli antara penjual dan pembeli tanpa tatap muka. Cukup sekian materi yang telah kami sampaikan dalam video ini. Kami ucapkan terima kasih.